Nah, sekarang kita masuk di lesson 34 ya, Purchasing Info Record ya. Jadi akan membahas salah satu master data untuk purchasing yang namanya itu Purchasing Info Record. Baik, Purchasing Info Record itu adalah dokumen ya ataupun master data yang dia memberikan informasi spesifik antara vendor dengan material ya. Karena misalnya kita di perusahaan itu memiliki untuk satu material itu memiliki beberapa vendor ya. Nah, setiap vendor itu ada data masing-masing kan terkait misalnya conditionnya ya. Terkait conditionnya juga terkait misalnya plan delivery time ya. Misalnya material ini dengan vendor 1, 2, 3, 4 ya. Untuk purchasing organization 1000 ya. Plan delivery time-nya 4 hari ya. Kemudian condition yang disepakatinya ini ya. Seperti itu. Kemudian last PO ya nomornya ini. Nah, kemudian material A21 ini bisa jadi untuk vendor yang lain yang memiliki data-data yang berbeda ya, spesifikasi yang berbeda. Nah, ini data-data ini disimpan di namanya Purchasing Info Record. Nah, Purchasing Info Record itu ya secara umum ya ada data-data yang general data ya, disebut vendor data ya. Kemudian ada Purchasing Organization data ya. Di situ misalnya control to delivery time, minimum quantity ya. Berapa misalnya minimum pemesanan dan lain-lain untuk vendor tersebut ya. Nah, kemudian juga ada purchasing atau organization plan data. Ya artinya gini, ini data-data ini ya nanti bisa diatur ya sesuai dengan levelnya. Jadi apakah untuk misalnya apakah di level purchasing organization data atau di level plan data ya. Level plan data. Jadi apakah info-info yang ada data-data yang di purchasing info record itu ya apakah di levelnya di purchasing organization data ya ataupun di plan data. Seperti itu. Jadi contoh kasusnya seperti ini ya. Ada satu di sebelumnya sudah kita bahas ya bahwa purchasing organization itu dia bisa beberapa plan ya. Beberapa plan ya. Nah, artinya kalau di purchasing organization data ya. Nah, maka di beberapa plan itu dia bisa memiliki info record yang sama gitu kan. Karena setting dari purchasing organization itu di beberapa plan ya. Tapi bisa jadi satu plan itu dia hanya satu purchasing organization atau satu purchasing organization itu hanya satu plan gitu kan. Nah, berarti data ketika beda plan itu ya maka akan beda lagi ya data di info record-nya walaupun untuk material dan vendor yang sama ya, itu maksudnya seperti itu ya kurang lebih. Nah, bagaimana kita maintain ya mengelola data-data yang ada di info record ya. Jadi kita bisa membuat info record secara manual ya. Kita bisa membuat info record dengan manual atau dengan mereferensi dari transaksi yang lain ya. Apa saja ya, misalnya kita bisa menggunakan PO ya, outline agreement ya atau quotation ya untuk membuat purchasing info record atau mengupdate data-data yang ada di purchasing info record ya. Seperti itu. Jadi ketika misalnya ada transaksi PO ya, nanti akan dibuat ya. Ketika PO itu kita set ya, info recordnya itu update ya, maka akan dibuat info record yang baru ya setiap misalnya ada PO ya, atau ketika ada outline agreement atau ketika ada quotation ya. Seperti dibahas sebelumnya bagaimana ketika ada quotation ya, quotation kemudian kita setting ya info update-nya, maka akan mengupdate data-data yang ada di info record ya untuk antara vendor dengan material tersebut ya. Seperti itu. Nah, ya ini yang kita setting ya di quotation ataupun di purchasing organization ya. Jadi di transaksinya itu di sebelah bawah ya, itu ada checkbox ya. Ada checkbox ya di quotation ataupun di PO ya. Yang kalau kita cek ya, maka info ini maksudnya adalah info record ya. Maka info record-nya itu otomatis akan diupdate. Artinya kita punya info record ya akan diupdate dengan data-data yang ada di quotation ataupun PO tersebut ya. Seperti itu. Ya, sehingga misalnya di quotation ya, kita ada info record, ya, kemudian ada quotation baru. Ya, quotation baru ya. Misalnya price-nya itu awalnya
400 itu kan 400 di info record sebelumnya ya. Nah, kemudian ada quotation baru ya, ada quotation ya untuk vendor dan material tersebut ya, vendor masih sama ya, vendornya ini, materialnya ini. Tapi kemudian ada quotation baru, penawaran baru bahwa yang sebelumnya yang harganya 400 itu gitu ya, 400 euro itu tidak berlaku lagi misalnya ya. Nah, kita bisa checklist info update-nya sehingga di info record itu condition-nya akan diupdate ya. Diupdate ya sesuai dengan quotation terbaru. Atau dengan PO ya. Nanti akan di update juga last PO-nya ya. Yang ada di info record. Nah, ini adalah info update indicator ya dengan menggunakan purchase order ya, dengan purchase order ya. Jadi ketika kita misalnya di sini ada info update ya, apakah no update atau di update ya, kalau di update ya, apakah di update-nya sesuai dengan setting dari info record, apakah pada level purchase organization atau purchase organization atau plan level ya. Nah ini dilakukan ya ketika customizing ya. Jadi customizing itu ketika implementasi ya. Customizing ketika implementasi misalnya ya. Atau kita akan menentukan ya parameternya ya. Apakah condition allow with or without plan ya, atau only plan based condition allow atau no plan based condition allow. Nah, ini yang kemudian kondisi ini ya. Control condition ini ya at plan level ini yang kemudian akan menentukan ya info record-nya ya. Nah, ketika misalnya bisa di condition bisa diupdate kan ya. Condition allow di sini kan without plan ya, maka condition yang ada di info record itu akan diupdate ketika PO dibuat gitu kan ya. Ini contoh bagaimana purchase order melakukan update terhadap info record. Nah, hal yang sama juga terjadi ya untuk purchasing dokumen yang lain ya. Misalnya quotation atau outline agreement ya, atau juga kontrak ya di sini. Nah, info update-nya, nah ini adanya di customizing ya, di menu customizing ya. Kemudian kalau kita di update, ketika ini update ya sesuai dengan info update indikator yang sudah di customize sebelumnya ya, apakah no update, apakah update without plan ya, dan seterusnya. Maka quotation dan kontrak ini juga akan melakukan proses ya update ya. Tadi apakah at purchasing organization atau di plan level ya. Nah, ini akan mengupdate data-data condition ya yang ada di info record ya. Seperti itu. Jadi artinya ini akan proses update ini akan di setting ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya, proses bisnis perusahaan terkait updating condition ataupun harga ataupun misalnya price terkait vendor dan material itu seperti apa. Nah, ketika misalnya kita buat PO ya, create PO ya, info record and price ya, ini bagaimana penentuan price ya dari info record ya. Akan dicek ya, apakah info recordnya ada atau tidak gitu kan. Mungkin sebelumnya sudah bikin PO ya, dan tapi sebelumnya kita belum buat info record ya. Nah, berarti kan kondisinya yang ini ya, no. Info recordnya belum ada. Makanya kita isi price di PO itu secara manual. Ya kenapa? Karena kita belum punya info record ya untuk vendor tersebut ya, untuk vendor material tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah punya info record ya, kita buat info record misalnya ya. Nah, akan dicek ya apakah kondisinya valid atau tidak. Ya, kondisinya valid atau tidak. Misalnya apakah kondisinya itu masih berlaku atau tidak gitu kan ya. Kalau misalnya terkait dengan waktu kan. Nah, kalau kan ada time dependent ya, tadi sudah dibahas. Seperti kontrak gitu kan, outline agreement itu kan time dependent ya. Ada rentang waktunya. Nah, kalau tidak valid maka akan diambil yang less PO ya, karena PO itu kan time independent. Ya, jadi kita pakai harga yang ada di PO. Nah, kalau misalnya kondisinya valid ya, maka kondisi yang dipakai itu yang dari yang di info record tadi ya, info record tadi, kemudian nanti akan masuk di PO price info record condition masuk di sini ya.
dari info record condition ya. Kalau tidak ada maka dari last PO ya. Nah, sehingga otomatis nanti di PO kita itu akan muncul ya price ya, harga dari barang tersebut ya berdasarkan perhitungan dari condition yang ada di ada yang sudah ada ya. Gross price-nya berapa misalnya, kemudian diskonnya berapa dan seterusnya, sehingga muncul net price-nya berapa. Seperti itu. Itu mungkin ya terkait purchasing info record ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau ditambahkan.